Partonio, lo amani jang irohai, ingo Jesusi. Saya besori pada sindiruan mangundihon pangisi di bagasari, asabakon na dinalomi, irohadaw latoni, Yahweh Tuhan ni. Saya datuk panjang Tuhan ini asa tak pasu mahamu. Saya tidak mau Tuhan Yesus seleleng molui. Molo ape masa di motivio setio como Tuhan tari asa sola. Matangga Kristen bata, ubas maho makatindak kon Kristusi. Say parangin mahatari debata, imasay tokto ujahan di golumi. Horasma dihamu amanami dot inanami nang dihita saluhutna. Adorang so tapuka pertanyaan ata, jumulo mahita martangyang di bagasan rohat tabe. Amen. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 210 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Di horon haporson nami nasa tokin jalanane angido hasanga pernah sumurung, na lumobi hamuliaon na saleleng nileleng na tuhami, hami akan naso tumailihon akan natarida, akan tumailihon akan nasotarida, ay na martikido anggo akan natarida, alay na saleleng-leleng na do akan nasotarida. Haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatudusan. Sailehon jala patubu madihami haporsyon na sitong. Tabay ma haporsyon nami ganupari asalam tugu.
Lehom madihami holong ni rohana somar pangasi. Asa holong rohanami dihodohot didongan nami jolma. Lehot dihami pakirimon na mangolu. Asa marlas ni roha hami mabain lomo ni rohami. Sayoloi mapangidon nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk epistel di partang yang atta di Bodarion. Ima nanienet sian buku Samuel napaduahon. Bidusia mamuka sian ayat sada saha rodi ayat walu. 2 Samuel sia ayat sada saha rodi ayat walu tajahama margati soring. Dungi ninna si Daud ma manakasi. Adong dope ulaning jolma tadingan ni Raja Saul asa hubay na siniroha tu ibana ala si Jonathan. Jadi adong masa na poso isi ni bagas ni si Saul nahinan namargoar si Siba gabetar jo ibana tu jolo ni si Daud. Dungi ninna rajema madok ibana atehe hodo si Siba naposom doau ninna ibana. Dungi didok Raja Ima. Atahe adong dope jolmat tadingan ni si Saul. Asa hubait tu ibana asini roha siat debata. Jadi ninna si Seba mamadok rajai. Adong dope sada anak ni si Jonathan pakpang patna duatsa. Dungi ninna rajaima madok ibana didia ibana gabe didok si Siba ma madok rajai. Idama di Lodebar do ibana seorang tu si Mahir anak ni si Ammiel. Dungi disuruh Raja Daud suruhanna mangalap ibana sian bagas ni si Mahir anak ni si Ammiel di Lodebar. Jadi dung sahat si Mepiboset anak ni si Jonathan tubuh ni si Saul tujolo ni si Daud menukap maibana tu tano marsoba alainin na si Daud ma ale Mepiboset gabi didok ibana ma disoddo au na posom. Dungi didok si Daud ngusetu ibana. Unak ko mabiar. Ay ko bahenok kutuho asini roha ala ni si Jonathan amangmu. Ikon paulahok kutuho sude golat ni si Saul pumi. Jala ikot tok-toko sa panganan doho tau. Jadi marsoba maibana huhut didok. Tung ise ma pola au na posom. Ubahe pola dopak konomu biang namate songonawon. Ima sahat na martua do na tumangion hatani debata jalan nau peopsa. Amen. Maredeita sian nomor 123 ayat sada dohot ayat tulu.
Kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertaimu, yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang boleh menyapa kehidupan kita pada malam hari ini di dalam ibadah sektor terambil dari kita Injil Lukas pasal yang ke-14 dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang kau pula. Dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam kehidupan kita harus berani mengatakan bahwasanya segala yang kita miliki, segala yang kita punya adalah pemberian, dan bahkan itu adalah titipan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengatakan bahwa titipan atau kepemilikan atau pemberian yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita harus sadar bahwasanya di dalamnya dituntut tugas tanggung jawab kita, yaitu untuk saling berbagi dengan yang lain. Makanya seorang filosofi mengatakan, semakin besar titipan atau pemberian berkat yang Anda terima dalam kehidupanmu, sebenarnya semakin besar juga tanggung jawabmu untuk memberikan itu kepada orang lain atau bahkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Tentu saudara yang dikasihi, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kemampuan bahkan kepunyaan yang dimiliki seseorang tidak menjamin bahwa orang itu akan memakai apa yang dimiliki untuk melakukan sebuah kebaikan. Untuk itu saudara yang dikasihi Yesus, firman Tuhan mengajak kita pada malam hari ini, bagaimana kita berempati kepada orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita boleh saling membantu, karena dikatakan dalam firman Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Disitulah kita memenuhi hukum Taurat. Artinya saudara yang dikasihi Yesus, kita diajak dalam kehidupan kita bagaimana kita boleh berbelas kasihan.
Inilah di perikop malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, Yesus mengajak kita bagaimana kita boleh berbagi dengan orang yang sangat-sangat membutuhkan. Kalau kita melihat tugas Yesus datang ke dunia ini adalah kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Dan bahkan di puncak tugas Yesus adalah kematiannya di kayu salib. Artinya suatu rasa pengorbanan yang sangat luar biasa. Dan selama pelayanan Yesus di dunia ini kita lihat, dia melihat orang-orang yang sangat membutuhkan. Ketika Yesus melihat orang banyak kelaparan, dia memberi makan 5.000 orang. Belum termasuk di situ perempuan dan anak-anak. Dan ketika perahu diombang-ambingkan di tengah lautan, tapi Yesus datang untuk membantu mereka. Artinya apa yang mau dikatakan di sana, saudara yang dikasihi Yesus? Bagaimana respek, bagaimana kepedulian kita kepada orang-orang yang sangat membutuhkan kita. Makanya tadi di awal saya katakan tadi, segala yang kita punya adalah titipan Tuhan. Dan di dalamnya ada tugas tanggung jawab kita. Inilah yang disuarakan Yesus melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika kamu punya hajatan, ketika kamu punya pesta, ketika kamu punya perjamuan, dikatakan yang pertama, janganlah Anda mengundang saudara-saudaramu, janganlah kau mengundang sahabat-sahabatmu, janganlah mengundang tetangga-tetanggamu yang kaya. Apa yang terkandung dalamnya? Yang pertama mengatakan kita tidak salah mengundang saudara-saudara kita. Kita tidak salah mengundang tetangga-tetangga kita. Kita tidak salah mengundang keluarga kita. Tetapi yang dijagakan, yang diminta Yesus, ketika kita mengundang dalam kehidupan kita ada suatu pesta yang kita rayakan, kita adakan. Jangan ada dalam hati kita bahwasanya ketika saya undang, nanti ada saya terima dari dia. Artinya kelihatan di sana bahwasanya dalam undangan tersebut dia meminta suatu balasan pemberian nantinya. Ini yang tidak diinginkan Yesus. Tetapi apa yang diinginkan Yesus? Dikatakan ayat selanjutnya, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta. Artinya yang kedua ini apa yang mau dikatakan Yesus? Tujuan kehidupan kita sebenarnya bagaimana kita dikatakan berusahalah meringankan beban orang-orang miskin. Berusahalah membantu orang-orang yang lemah. Berusahalah membantu orang-orang yang terpinggir. Makanya dikatakan di Matius 25 ayat 40 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan pada orang kecil ini sebenarnya itu melakukan untuk saya. Ini terkadang di dalam kehidupan manusia tidak mampu melihat hal tersebut. Karena apa? Dalam kehidupan manusia selalu menginginkan bagaimana balasnya. Tersungguh di hitalak Batak dia itu. Udah ngata mata udang. Ai bulu-bulu do, maaf tanda kutip, bulu-bulu do tupak nih. Ini yang bahaya. Tapi Yesus mengajak kita melalui
perikop malam hari ini mengingatkan kita bagaimana kita boleh berempati, bagaimana kita boleh berbelas kasihan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Ini sebenarnya salah satu tugas tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, orang yang telah dipanggil, orang yang telah dipilih Tuhan menjadi pengikutnya. Sebenarnya tidak ada kata tidak ada sebenarnya kata tidak mampu. Kenapa manusia sangat sulit melakukan hal untuk membantu? Ya, dia merasa supaya dia merasa lebih dari semuanya. Dia merasa lebih dari saudara-saudaranya. Nah, ini. Untuk itu saudara yang dikasihi Yesus, bagaimana dalam kehidupan kita sekarang? Apakah ada keinginan kita berusaha untuk meringankan beban orang miskin? Apakah kita berusaha dalam kehidupan kita untuk meringankan beban orang yang lemah? Atau sebaliknya sudah jatuh ditimpa tangga pula? Ngata bereng dong ngata songoni gabi dibursikot dope. Ini sekarang kelemahan kita sebagai orang Kristen. Ini kelemahan sebagian orang manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang tidak mampu melihat bagaimana keberadaan, bagaimana kehidupan saudara-saudaranya, bagaimana kehidupan di sekitarnya. Makanya dikatakan di topik kita, topik minggu ini adalah kepedulian terhadap disabilitas. Kepedulian kepada orang yang sangat membutuhkan. Ketika kita merasa ada lebih dari saudara-saudara kita, dituntut tadi tugas tanggung jawab kita untuk memberi, untuk membantu mereka. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Yesus, Yesus mengingatkan kita dalam kehidupan kita agar kemunafikan hidup dan kehidupan manusia itu diganti dengan kepedulian. Kenapa saya katakan demikian? Terlumubi di kita halak bata kate, saya dong di tanda kutip asa songonde belga ulauno, asa songonde ben tapjo pesta tahun. Taudang maju akan abe tinggi, taudang masongono, taudang masongono. Ini adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan kemunafikan. Karena kita manusia itu tertutup penglihatannya kepada orang-orang di sekitarnya yang sangat membutuhkan. Ini ketika saya baca firman Tuhan, ini luar biasa dalamnya dalam cara pribadi dalam kehidupan saya. Saya langsung bertanya dalam hati saya, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya mampu? Dan saya mengatakan sungguh luar biasa berkat Tuhan yang saya terima dalam kehidupan saya. Tetapi melalui firman ini Tuhan ajari saya. Saudara yang dikasihi Yesus, kepedulian kita kepada orang-orang yang lemah, kepedulian kita kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus, kepedulian kita kepada orang-orang miskin, sesungguhnya adalah mewakili kepedulian Allah kepada manusia ciptaannya. Ketika kita peduli dengan orang-orang yang terpinggir, sesungguhnya kita telah mewakili Allah dalam dunia ini. Untuk itu saudara yang dikasihi Yesus Kristus, harus kita jelas sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus jelas mengatakan warna kita sebagai pengikut Kristus.
Jangan kita melakukan sesuatu karena ada sesuatu, tidak. Tetapi mari kita, kalau kita melihat di sekeliling kita, kita melihat di sekitar kita masih banyak yang membutuhkan uluran-uluran tangan kita. Masih banyak orang yang membutuhkan apa yang kita miliki dan itu boleh kita berbagi. Pertanyaan sekarang, apakah kita menutup mata dalam hal ini? Apakah kita menutup tangan kita untuk memberi kepada orang yang sangat membutuhkan? Kalau kita boleh katakan melalui firman Tuhan kita diajak, Tuhan, saya siap melakukan. Berarti kita adalah anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, bagaimana kita boleh melakukan, membantu orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita? Bagaimana kita boleh berekspresi dalam kehidupan kita membantu orang-orang lemah? Orang yang mampu melakukan hal tersebut adalah orang yang hidupnya hidup di dalam kerendahan hati. Artinya, mula di hata Batak, aka naturuk rohado na mampu mangulahon ulaon namarasini roha. Itu ya hal yang pasti. Makanya sebelum ayat ini dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Artinya sebuah sikap dalam kehidupan kita adalah dituntut bagaimana kita hidup dalam sebuah kerendahan hati. Karena apa? Kita harus menyadari seperti yang saya katakan di awal tadi, yang ada dalam kehidupan kita, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Semuanya itu adalah titipan Tuhan. Kita harus sadar hal tersebut. Jadi untuk itu nggak ada sebenarnya perkataan sombong. Tidak ada sebenarnya perkataan ego dalam kehidupan kita. Tetapi dituntut dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita hidup dalam sebuah kerendahan hati. Karena kerendahan hatilah kunci untuk melakukan sikap kepedulian bagi orang-orang yang lemah. Kuncinya adalah kerendahan hati. Rendah hati berarti mengenal diri kita sendiri dan mengenal di mana posisi kita secara tepat baik di mata Allah. Mengenal diri kita, siapa kita dengan sesama kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Yesus, ketika kita hidup dengan rendah hati, maka kita mampu melakukan kepedulian kepada orang-orang lemah. Berarti kita akan mendapatkan seperti yang dikatakan ayat 14. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, sering itu saya katakan dalam khotbah saya, walaupun manusia, walaupun kita hidup dalam dunia ini, bukan dunia ini menjadi tujuan akhir kehidupan kita. Tapi yang menjadi tujuan akhir kehidupan kita adalah kehidupan yang kekal. Kebangkitan orang-orang benar. Siapa orang-orang benar? Adalah orang-orang yang mampu peduli kepada orang-orang yang lemah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pasti dalam kehidupan kita mengharapkan berkat dalam kehidupan kita, itu hal yang pasti. Karena dalam setiap doa kita itu selalu ada
Tuhan berkati saya, Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan berkati keluarga saya. Setiap kita berdoa itu yang selalu pasti ada kata-kata berkati. Karena dengan berkat itulah kita berbahagia. Firman Tuhan mengatakan, dan engkau akan berbahagia. Makanya saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hiduplah, marilah kita hidup kita dalam kerendahan hati, sehingga kita mampu melakukan hal yang terbaik, sehingga kita mampu menolong orang-orang yang miskin, peduli kita dengan orang-orang yang membutuhkan kita, dan pada akhirnya kita berbahagia. Diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Bapa di sorga atas segala sukacita yang Tuhan nyatakan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kami segala yang kami punya, segala yang kami miliki, baik keluarga, baik materi, baik harta, pekerjaan, dan sebagainya. Semuanya itu adalah pemberian titipan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di dalam pemberian atau titipan Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan meminta tanggung jawab akan segala yang kami terima dalam kehidupan kami. Terkhusus Bapa di sorga, bagaimana kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagaimana kami boleh membantu orang-orang yang miskin, bagaimana kami peduli dengan orang-orang yang sangat membutuhkan kami melalui yang kami miliki. Itulah yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk Bapa di sorga, dengan kuat kuasa Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami dan mengajari kami untuk melakukan hidup kepedulian, itu boleh kami lakukan ketika dalam kehidupan kami, di sekitar kami, saudara-saudara kami melihat yang membutuhkan pertolongan dari kami. Itu boleh kami lakukan. Sehingga ketika itu boleh kami lakukan ya Bapa di sorga, kami akan berbahagia. Berbahagia berarti Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga atas firman Tuhan yang boleh menyapa kehidupan kami pada malam hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, kami mendapat berkat daripada Tuhan seturut dengan kehendak. Bapa kami yang di sorga, dalam proses hidup dan kehidupan kami, terkadang kami hanya mementingkan diri sendiri. Tapi dengan sapaan firman Tuhan pada malam hari ini, kami boleh peduli dengan orang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sambut firman Tuhan yang menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa kami di sorga, kami serahkan kehidupan saudara-saudara kami, kehidupan gerejamu, kehidupan warga jemaatmu, kehidupan para majelis dan hamba-Mu ya Bapa di sorga. Karunia Tuhanlah yang selalu menyertai kami, senantiasa menjalani proses hidup kehidupan kami, sehingga perjalanan kehidupan kami sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami orang yang lemah, yang penuh kekurangan, yang penuh dengan dosa. Kami datang ke hadapan Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami.
supaya kami layak menerima berkat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari dihitasiat nomor 720 ayat 1 dohot ayat 2. Tapa tulus rohatta tutuhatta martang yang mahita debata Jehoba amanami na marhabangsa di banwa gijang amanami situtudo homar hiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus si hoko pami si palua kami si pangulu kami puji-pujian hasangapun dohot hamalati dotok tong jumulo di sobahor rohanami tu jolom nabadiai Tuhan. Dialah saluhut asini roham dohot dinggan di basam natok tong mangihut-ihut mangiring-iring ngulu nami. Setik kinasalpu saat rodio bason. Di permudu-mudu asini roham dohot dinggan basami dohami oleh Tuhan. Jala di paaju-aju dohami di saluhut parengguluon namion. Jala saluhut akadari koti dingulu nami di patupahu di hami ali Tuhan. Dangalani tamani parangi nami melang dinggan di bangalaho nami di julum. Daholan asini roham sabing dui saluhut na Tuhan. Arani ali Tuhan di bagasan pertangyangan nami di bagasan bornginope. Di hilala rohan nami dua ali Tuhan. Pangaramoti padongan yonmu di hami. Gabi boy hami ali Tuhan mananginangi di hatam na badiyay na pinatol khasni na posomi asi maroham di hami ali Tuhan nunga naung dapot asini roha hami siyak komar hiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus uru pijala pergugui mahami ali Tuhan asa gabi para si roha nang hami tuak kadongan nami lumubima akadongan nami nadangol akan nama mangidu akka pangurupion asiroham pargugoy masaluhut na ruas ni huryam ng parhaladuna laho mangulahon lomoni roham Tuhan debata Jehoba ama nami pardingkan bangsa para sirohan na sumurong di hami dangadong na buy ulaw nami natama nang gosada molosoho dongan nami. Alan yale Tuhan marpos ni roha do kami. Naso tadi konomu kami.
Jalo homa masu hami aksa gabi pasu hami nang tuak kadungan nami. Asima roham Tuhan paurat tuma hatam nabadi naung pinatol khas ni naposomi tuganup hami nang tumangi hossa jala pasu-pasuan muhami saluhut na lahu mangulahun naho bartu hatami. Tuhan debata Jehovah amanami perdengkan bangsa para sirohana sumurung di hami. Buanon nami dole Tuhan bangsa doho negara nami on rodi pamaretan saluhut na nang saluhut na rakyat Indonesia on. Namin dirita do hamin waing ali Tuhan, humasusa do hamin waing ali Tuhan, alan yakkan namasa di parnguluno. Ima ali Tuhan namasa pandemi virus corona 10 sia. Manangak kepanahit-panahit nasing ali Tuhan, nasay manosak dohot menggugay hami. Mabay kami dang boy marsa dani roha di sada inganan hami marapungu dinalahu mamuji pasangap guar muna badiyay. Dohot dinalahu mananginangis yan khatami. Ali Tuhan asima roham. Sian pamutuanmu di saluhut na le Tuhan. Dangadong pangadua-duan nami dukon ni ho Tuhan. Pos dorohan nami pasu-pasuamu do nang huria montok tong. Nang piali Tuhan dang buy hami merpungu rap dohot akadongan nami saha porsiaon. Ale toktong do hami marsa dani roha maningi do tuho ale Tuhan. Ansa salpuhonomu ma pandemi coronaon. Salpuhonomu ma ale Tuhan saluhut na akan mangabati hami dinalahu marsada hami mamuji pasangap guarmu nabadiyay. Dohot dinalahu manangi-nangi khatami. Asi maroham Tuhan. Pergugui maparet tanami pamaret tanami rudi sudi hami rakyat non asa marsadani roha hami ale Tuhan toktong asa unang masa hagut turut di negara dan rohot bangso nami Tuhan debata Jehovah di bagasan partikiano pimerdale donang pembangunan di gereja nami ale Tuhan sian pamutuan muli saluhutna asi roham Tuhan. Pasu-pasu panitia pembangunan nami. Pasu-pasu manang saluhut akan terlibat di pembangunan ini. Asabui dengan merdalan pembangunan itu Tuhan. Asabui gabi inganan nabadiyay di hami mersadani roha. Dinalahu mamuji pasangap guarmu nabadiyay. Dohot mananginangi hami toktong pihak suaram nabadiyay. Saluhut na matutuale Tuhan. Akapakubasi yod di huriami. Toktong mapasu-pasuamu. Lumubi malay Tuhan akan makubasi. Di akapartangyangan. Dohot di akaparmingguon. Ho manamasu-masu na sida le Tuhan lehon gogo bisuk. Dohot hahipason na sekoy le Tuhan. Dohot haringgason na sekoy. Asaboy na sida toktong le Tuhan mangulahon noon. Di bagasan dame dohot las ni roha atau puji-pujian dohot sangap di guarmu. Tuhan debata Jehovah aman nami perdengkan bahasa di hami. Pos dorohan nami le Tuhan saluhut na hami nuaing. Na dohot di bagasan partangyangan nun. Pasu-pasuon mu hami saluhut na le Tuhan. Asa gabi pasu-pasu hami nang tuak kadongan nami di dia pihami le Tuhan. Buanon nami do akadongan nami na di bagasan persahiton. Danga palatakas kuboto kami Tuhan manang didia na sida manang ahas sahit na. Alay siyan pamutuan muli. Danga dong Tuhan pangalualuan nami dukon ni asin ruham. Surdu komatangam muna badiyailah mamasu-masu na sida. Hodo padaw ni nabulun ali Tuhan. Hodo natuk mangalehon hamalumon dohot hipason. Pasu-pasu mga katangan ni pangubati para dokter para medis rodi sudi mali Tuhan naka ubat na pinangan na ng akaperalatan. Asa marhite ileono muha malumod hot kahipason. Gabi buy marlas ni roha hamil Tuhan dinalahu mamuji pasang guar menabadiyay. Tuhan macegudang doon anang si Panginoon namin tuho. Alay nga jumuluh wale Tuhan mabotoy dia manarut ko tiding ulo nami jala dia na dumingga pasahaton mo tuhami. Ala ni say saut malo maniroham di hami. Molo tong mardumu sirang pihami ale Tuhan.
sian acara namion anggoho na toktong dorap dohot tami. Tuhan asiroham pardosa gudang dohami badia doang goho. Marpamuati maroham di dosa doh kasalan nami dagudangi sesame salut. Asa tamah hami totong di dalam memuji-muji pasangap guar muda badiai dohot majalo dengan pasami. Asi maroham Tuhan. Tangyon puji-pujian hamuletan namion. Oloy manang pangiduan nami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan syukup. Pami si palua hami si pangulu hami. Amen. Mari dehitasian nomor 724 ayat sada dot ayat 4 huhut tapasaat peleata. Tatangnya kuma peleata martang yang mahita. Ali di batama nami na di bono gijang. Kodo harwani saluhut silehol leo na dengado naso libasa na moliutus. Upasayat haima sanali humitu hami pelean nami tuho. Sejalo may gabi wa na chusjulum. Pasu-pasu majara moti sa parhasyang hai peleanon. Pati bun harajaw meritongatongan ni huriam do di portipion. Buhay marohanami marhite hitod dim. Asalam tadahami gudang silolom itu hami. Asalam girgir haman do moliate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita mangidu ditangiang aliyama nami. Aliyama nami na di bono gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya roma harajaunmu. Saya saut mola maniroham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matohami saderon hangoluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami togyo tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ayo hodona punah harajaon. Dohot hagobon. Roh dihasangapon saliling lelengna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani debata amata. Do parsoran to di porbadia ma nama dongan hamu saluhuna. Amin. 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 Shalom horas madihita salutna. Saya tidak pun Tuhan Yesus selalu mengolumi Olo ave masa di portibio Satio komos Tuhan tari Asa sola ngolumi Kiri maru matangga Kristen bata Ubas mahoma
makatindak kon Kristusi, say paragi kon mahatari debata, imasay tawto, ujahan di gulu,